Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa hari ini hari yang luar biasa bagi kami, karena kami bisa kembali Tuhan berkumpul di hadapan hadirat-Mu untuk memuji, memuliakan, terutama untuk mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk setiap jemaat yang sudah hadir pada hari ini. Kau sudah mendengarkan langkah mereka dan bersama-sama untuk mendengarkan, terutama ingin sekali dikuasai oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Kau kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, setiap kami yang hadir pada hari ini, sehingga kami bisa mengerti betul apa makna dan firman kasih karunia yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Teman saya persilakan untuk duduk kembali. Shalom. Sekali lagi shalom. Salam kudus untuk kita semua pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Luar biasa ya, luar biasa, begitu sukacita kita kembali bersama-sama untuk bersekutu di gereja ini, di gerejanya Tuhan, di gereja Injil Kasih Karunia. Dan ini menjadi sangat luar biasa karena keteguhan hati kita, terutama kerinduan kita sesama orang-orang percaya tentunya, yang terus ingin diperbarui, yang terus ingin memperdalam ilmu kasih karunia, ya, terutama untuk firman Tuhan yang terus kita dengarkan setiap minggunya. Dan itu menjadi tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, karena kita sudah selamat. Betul ya? Amin ya? Yes, betul. Kalau orang di luar sana tanggung jawabnya selamat dulu, merekanya harus selamat dulu, sedangkan kita yang sudah memiliki kepastian keselamatan masuk surga, itu sekarang bagaimana caranya kita untuk mencapai pengetahuan akan kebenaran. Dan setiap harinya, setiap minggunya kita harus memiliki hati yang terus ingin diperbaharui, supaya kita tetap bisa terus upgrade diri kita secara kerohanian, tidak hanya secara jasmani tapi juga secara kerohanian. Amin. Dan pada hari ini berkesempatan kembali saya membawakan firman Tuhan. Tema pada hari ini saya adalah paradigma kasih karunia. Sekali lagi, paradigma kasih karunia. Bapak Ibu ada yang tahu paradigma itu apa? Pernah dengar kata paradigma? Pernah dengar? Pernah? Paradigma kasih karunia. Kalau kita googling atau lihat searching di internet, itu paradigma ini adalah suatu keyakinan, ya, keyakinan atau kepercayaan. Biasanya yang mendasari seseorang dalam melakukan segala tindakan. Nah, itu namanya paradigma. Selain itu juga beberapa hadirnya paradigma ini juga dapat membantu manusia sendiri dalam hal berpikir dan bersikap terhadap semua hal. Nah, itu paradigma. Paradigma juga bisa diartikan sebagai model atau cara pandang, pola pikir terhadap sesuatu persoalan yang di dalamnya juga terdapat sejumlah asumsi tertentu, juga metode tertentu, juga pemecahan masalah tertentu. Nah, ini kalau paradigma, kita berbicara dengan paradigma, kita berbicara tentang pola pikir atau pemikiran seseorang gitu ya. Dan ini tidak bisa disamakan, karena tentunya kita semua banyak kepala di sini. Meskipun kita satu di dalam Tuhan, terkadang pemikiran-pemikiran kita ini pasti berbeda-beda ya. Bahkan di dalam keluarga pun, suami istri pasti pemikirannya ada yang berbeda terhadap sesuatu gitu kan. Tapi bagaimana caranya kita untuk bisa mengambil atau yang mana yang memang benar-benar harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, biasanya kalau di paradigma ini banyak yang tidak bisa disamakan, biasanya hanya diperbandingkan saja. Makanya kalau di luar sana ada yang menurut para ahli gitu kan, menurut ini, menurut si ini, si A, si B, si C, itu semua berbeda gitu kan. Tapi mereka punya pemikirannya mereka masing-masing terhadap
sesuatu fenomena tertentu. Nah, kalau saat ini, nah misalnya saya kasih contoh lagi, paradigma atau keyakinan masyarakat itu juga dapat berubah, Bapak Ibu. Paradigma yang terjadi di masyarakat itu juga dapat berubah seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Gitu. Sebagai contoh, kalau dulu tidak dibenarkan memberikan surat undangan apapun, kayak misalnya kalau mau pernikahan atau apapun acara tertentu ya, yang secara resmi, undangan resmi, tanpa adanya bentuk fisik di atas sebuah kertas. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau dulu tuh pasti kita nggak merasa tidak enak kalau misalnya kita tidak mengundang, kita ingin mengundang seseorang tapi kita tidak memberikan bentuk fisiknya, gitu. Begitu ya Bapak Ibu. Tapi sekarang melalui surat kiriman elektronik, ya kan? Itu undangan resmi sudah dianggap sah, betul ya Bapak Ibu ya? Apalagi setelah COVID. Kalau COVID kan biasanya sebelum COVID kita misalnya ada undangan pernikahan keluarga, begitu ya, yang calon mempelai atau siapapun bagian keluarganya datang ke rumah, gitu kan, atau mengirimkan bukti fisik undangan. Kalau sekarang sudah ada dia elektronik gitu, digital, betul, undangan digital. Nah itu resmi juga sekarang, sudah jadi familiar sekali. Jadi itu yaudah saya diundang tapi lewat undangan digital, dan itu semua sudah tertata dengan rapi di situ gitu. Kalau dulu yang memang harus pakai undangan fisik, sekarang sudah digital juga sudah dianggap sah, dan itu sah-sah aja sampai sekarang pun. Setelah kita sudah melewati masa-masa COVID ini juga itu sudah berubah jadi begitu gitu kan. Jadi sudah dibiasakan seperti itu, jadi sudah ada yang sudah sah gitu. Kemudian dulu tidak dibenarkan guru mengajar murid-muridnya daring gitu, lewat online, karena beberapa anak-anaknya harus datang ke sekolah. Kalau sekarang ya kalau lagi sakit, maaf ibu, bapak, ini saya mungkin anak saya lagi sakit, bisakah dilayani lewat daring atau internet? Oh bisa, silakan, karena sekarang biasanya sekolah sudah memfasilitasi itu semua. Kalau dulu enggak, ya udah tidak dapat pelajaran, besoknya anak-anaknya harus catch up di mata pelajaran tersebut begitu. Kalau sekarang bisa mobile gitu. Nah itu ada keuntungan yang benefit yang bagus ya dengan perkembangan zaman seperti itu, dan biasanya paradigma orang akhirnya jadi berubah begitu seiring dengan perkembangan teknologi dan perkembangan yang ada di masyarakat begitu. Nah bagi kita sekarang Bapak Ibu, saya ingin berbagi maka paradigma kasih karunia. Nah ini dia kasih karunia, paradigma kasih karunia, pemikiran pola pikir tentang kasih karunia Bapak Ibu adalah sebuah keyakinan terhadap pekerjaan Allah ya melalui Kristus Yesus anaknya yang tunggal di dalam diri Bapak Ibu Saudara, di dalam diri kita masing-masing ya, yang mendasari motivasi kita melakukan segala sesuatu ya. Itulah yang mau saya sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan kali ini. Sekali lagi, paradigma kasih karunia, keyakinan terhadap pekerjaan Allah ya melalui Kristus Yesus di dalam diri kita orang-orang percaya, yang mendasari motivasi kita menjalani kehidupan dalam melakukan segala sesuatu. Nah itu paradigma kasih karunia yang harus kita ketahui. Baik, saya akan membawa kita semua untuk membuka teks firman Tuhan dari Titus pasalnya yang kedua. Bapak Ibu kita boleh membuka Titus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai dengan 15. Ini menjadi surat yang luar biasa tentunya dari Rasul Paulus ya, Rasul kita. Titus pasalnya yang kedua, ayatnya 11 sampai dengan 15. Kalau sudah semua ketemu, kita akan membacanya bersama-sama. Di sini Pembacaan Kitab Indonesia memberikan judul Kasih Karunia Allah Menyelamatkan Semua Manusia. 1, 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana
adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. 15, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Luar biasa Bapak Ibu. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Kalau kita lihat di ayat yang ke-11, di ayat yang pertama di perikop ini, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ya. Sudah nyata. Nah, kalau kita bisa melihat, kita ingin melihat wawasan berpikir kita yang pertama ya, Bapak Ibu, yang muncul dari bacaan firman Tuhan ini di ayat yang ke-11 mengatakan karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Jadi kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Berarti yang menyelamatkan kasih karunia Allah. Nah, kemudian di situ dikatakan semua manusia. Nah, ini kita lihat objeknya ini semua manusia sudah nyata. Kapan Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kalau sudah nyata sudah terjadi, betul? Betul. Kapan? Pertanyaannya kapan? Kapan kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia sudah nyata? Sejak Allah disalibkan, Yesus disalibkan. Sejak Yesus disalibkan. Oke. Sekarang dalam dispensasi kasih karunia sejak Rasul Paulus menerima wahyu rahasia atau kita bisa sebut the mystery dari Tuhan Yesus, kasih karunia Allah diberitakan yaitu Injil keselamatan, kabar baik. Ya, kabar sukacita dan damai sejahtera Allah secara terbuka telah disampaikan kepada semua orang dan banyak yang telah menjadi percaya karena pemberitaan kasih karunia yang diberikan atau dilayani oleh Rasul kita Rasul Paulus lewat Injil keselamatan. Ini tidak sama dengan penyelamatan yang nyata pada saat Yesus dulu ada di bumi. Betul atau betul? Betul, ya, betul. Penyelamatan yang Yesus lakukan dengan penyelamatan Injil keselamatan yang Paulus beritakan, Yesus pada waktu itu di bumi dan Rasul Paulus rasul bangsa lain ya. Itu pada saat Yesus dulu ada di bumi, perbandingannya ketika itu ia mengajarkan kebenaran Injil apa yang Yesus sampaikan pada waktu di bumi? Injil ke penyelamatan juga atau bukan? Penyelamatan juga. Hah? Injil kerajaan itu Injil penyelamatan juga atau bukan? Ya. Keselamatan juga. Yakin? Ya. Keselamatan di mana Ibu? Keselamatan di bumi. Oke. Berarti ada perbedaan antara Injil kerajaan yang diberitakan oleh Yesus sendiri di bumi dengan Injil yang kita terima pada hari ini, betul? Ya. Ya, Betul. dua-duanya betul. Betul. Nggak ada yang salah. Ada. Oke, kalau Injil yang keselamatan kita terima, Injil penyelamatan yang seperti apa? Yesus mati menghapus segala dosa. Kita mati masuk surga. Kita mati masuk surga. Oke, kita Yesus mati menghapus segala dosa. Kita yang percaya diterima menerimanya menjadi warga surgawi. Amin. Ya, ini tidak sama dengan penyelamatan yang nyata pada saat Yesus di bumi. Ya, tidak sama ketika Yesus mengajarkan kebenaran Injil kerajaan sorga. Ya, Injil kerajaan sorga sudah dekat di mana Yesus masih hidup di bumi. Berarti bukan kasih karunia ya. Yesus hidup ketika di bumi di bawah kasih karunia, ya atau ya?
juga. Tidak dong. Karunia yang Hukum Taurat. Betul. Yesus di bumi ya dengan baik. Apapun bentuknya Bapak Ibu, apapun bentuknya firman Allah yang kita dengarkan ya, kalau sudah berbicara tentang kerajaan surga itu bukan kasih karunia. Hukum Taurat. Ya, dengar baik. Sekali lagi, apapun bentuknya firman-Nya kalau sudah membicarakan Yesus di bumi itu tidak berbicara tentang kasih karunia. Jelas Injil kerajaan surga. Kalau Injil kerajaan surga bukanlah kasih karunia. Berarti hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat ini berarti Yesus melayani semua bangsa, betul? Tidak. Bangsa Israel. Bangsa Israel. Hanya bangsa Israel. Bangsa Filipina. Ya, dengar baik. Kalaupun apapun itu, maksudnya banyak sekali firman yang bisa kita telaah dengan lebih baik kalau seandainya kita mengerti program kasih karunia Allah. Bagaimana firman ini diberlakukan, seperti apa dan untuk siapa, dan dalam waktu yang kapan waktunya. Nah, ini yang penting harus kita ketahui ya. Tadi ini tidak sama ya Bapak Ibu. Ketika Yesus masih mengajarkan Injil kerajaan surga, sudah dekat di mana Yesus masih hidup di bawah hukum Taurat melayani di bangsa Israel. Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Jadi datang ke dunia ini bukan menyelamatkan semuanya. Aku diutus hanya untuk domba-domba saya, umat kepunyaan saya, imamat yang rajani, berdasarkan perjanjian dengan nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham, bahwa saya akan menjadikan kamu semua sebagai sebuah bangsa yang besar, yang daripadanya semua bangsa di bumi ini akan beroleh berkat. Kamu akan saya jadikan banyak sekali seperti bintang-bintang di langit dan pasir di tepi laut. Ya, nah itu penting bagi kita. Ya, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus mengatakan hal itu. Ya, dan sebelumnya kalau misalnya kita buka di Matius 10 ayat yang kelima, boleh dibuka Matius 10 ayat yang kelima. Di situ Allah Yesus sendiri ya berfirman. Apa firman yang Yesus sampaikan pada saat itu kepada ke-12 muridnya? Ayat 5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan lain, atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari Allah sendiri. Ya, Allah sendiri menyampaikan kepada murid-muridnya yang dipilih langsung oleh Yesus. Ia mengatakan bahwa jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya pada saat itu Bapak Ibu, Yesus menyampaikan berita keselamatan bukan kepada semua bangsa atau semua orang. Bukan. Jelas berbeda tadi kalau misalnya kita lihat di Titus yang baru saja kita baca yang menjadi tes perikop kita. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Tapi pada saat dulu Yesus masih di bumi, Yesus menyampaikan berita keselamatan juga. Bukan nyata kepada semua orang. Keselamatan yang Yesus sampaikan bukan nyata kepada semua orang, tetapi terbatas. Khusus kepada bangsa pilihannya, yaitu Israel. Bahwa saat ini Yesus tidak menyelamatkan manusia berdasarkan keyakinan karena menuruti hukum Taurat, atau karena setia kepada memelihara hukum Taurat. Tetapi apa? Karena keyakinan yang seperti apa? Akhirnya sekarang ini kita diselamatkan Bapak Ibu. Tetapi karena keyakinan yang kuat akan semata-mata karena kasih karunia Kristus
berdasarkan pekerjaan Yesus yang sudah selesai di atas kayu salib, telah mengampuni semua dosa, segala dosa, semua manusia ini. Ya, segala dosa berapa kali? Sekali, untuk selamanya. Itu yang terjadi sekarang. Dan kita semua has been firm, ya, has been firm itu berdiri kokoh, ya. Dalam pendirian ini, itu yang harus kita lakukan sekarang. Dan kita harus berdiri kokoh, memegang teguh, ya, Bapak Ibu, bahwa karena kasih karunia Allah semata, nih, hanya karena kasih karunia Allah semata, tidak ada andil lain di sana, ya, tidak ada andil lain di sana. Sebagai jemaat tubuh Kristus, sebagai jemaat kudusnya Yesus, sebagai jemaat kudus tubuh Kristus, telah mengalami masing-masing Bapak Ibu bagaimana memperoleh keselamatan hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus, kekal selamanya, ya. Nah, maka paradigma atau pola pikir Kristus, ya, Bapak Ibu, di ayat yang ke-11 yang bisa kita ketahui di sini, pola pikir Kristus yang surgawi inilah saat ini yang nyata, ya, yang nyata di ayat yang ke-11. Ini maksudnya yang ingin Paulus sampaikan, ya, bahwa sebenarnya pola pikir Kristus yang surgawi inilah saat ini yang nyata terbukti dan teruji menjadi jalan keselamatan bagi semua orang. Bagi semua orang yang percaya, ya. Bagi semua orang yang percaya, tetap harus ada percaya, gitu. Tetapi ini berlaku untuk semua orang di dunia ini, tapi mereka bisa mendapatkannya bagi mereka yang percaya, tanpa batas-batas perbedaan yang ditunjukkan dan harus kita bawa kepada semua orang di kolong langit ini. Nah, itu sangat penting bagi kita. Itu paradigma yang jelas yang ingin yang harus kita ketahui dari pemberitaan firman ini yang sedang kita lakukan dari Titus pasalnya yang kedua ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Sekarang yang nyata itu kasih karunia, bukan lagi hukum Taurat. Nah, itu sangat luar biasa. Kemudian Bapak Ibu, mari kita lihat ayat yang ke-12, Bapak Ibu. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, ya. Paradigma atau pola pikir yang kedua di sini, ya, dengar baik, berdasarkan ayat firman Tuhan. Kita lihat lagi dikatakan bahwa ia mendidik. Siapa ia di sini, Bapak Ibu? Rasul Paulus kah? Ia mendidik kita. Siapa ia di sini, Bapak Ibu? Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana dan adil beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ia di sini siapa, Bapak Ibu? Rasul Paulus? Ya. Banyak perbedaan pendapat di sini. Ada yang Yesus, ada yang kasih karunia, ada yang Rasul Paulus. Siapa di sini? Ia siapa? Kalau misalnya kita lihat dari King James Version, Bapak Ibu, dari ayat 11, for the grace of God. Ya, for the grace of God that brings salvation apparent to all men. 12, teaching us that, yang mendidik kita, teaching us that. Nah, berarti itu merujuk kepada for the grace of God, karena kasih karunia Allah. Yang mendidik berarti apa? Kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah. Betul. Jadi merujuk kepada ia mendidik kita, yaitu kasih karunia Allahnya. Gitu. Ya. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, ya, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Jadi kasih karunia di sini, ya, Bapak Ibu dengar baik, yang Paulus bicarakan bukanlah merujuk pada pribadi Yesus sendiri, ya. Nah, itu makanya terkadang ada beberapa objek
kalau misalnya kita membaca firman Tuhan, iya, nah itu udah merujuk kepada objek orang gitu, orang atau tokoh. Padahal tidak selalu seperti itu. Ya karena yang kita tahu iya berarti manusia gitu kan, atau objek langsung orang yang sosok gitu, tokoh lah ibaratnya begitu. Nah ini maksudnya kasih karunia di sini yang Paulus bicarakan bukan merujuk pada pribadi Yesus, Bapak Ibu. Ia mendidik kita itu maksudnya bukan pribadi Yesusnya yang mendidik kita, ya. Seperti banyak diyakini sebagian orang di luar sana, begitu. Melainkan kebenaran firman rahasia Allah. Nah itu makanya tadi saya bilang ia ini bukan pribadi Yesusnya, tapi merujuk kepada ayat yang 11 balik lagi. Karena kasih karunia Allah, for the grace of God. Ya itu dia. Sebagian orang di luar sana banyak mengira kasih ia di sini mendidik kita itu merujuk kepada pribadi Yesusnya. Sebenarnya yang benar terjemahan yang benarnya adalah melainkan kebenaran firman rahasia Allah yang berkuasa menyelamatkan. Tadi barang kita sudah membahas bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Jadi kebenaran firman rahasia Allah yang berkuasa menyelamatkan, sebab Injil kasih karunia itu adalah kekuatan Allah. Telah nyata tadi sudah kita lihat bahwa kasih karunia menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kekuatan Allah telah dinyatakan kepada kita dan telah kita terima hanya melalui iman. Itu terjemahan yang benar. Jadi di sini ia mendidik kita maksudnya adalah kasih karunia-Nya, kasih karunia Allahnya yang menjadikan kita, yang mendidik kita sekarang di jalan kasih karunia ini. Dan itu adalah kekuatan Allah yang bersumber dari Allah sendiri. Itu penting kita ketahui. Artinya bahwa pengajaran atau doktrin yang murni, ya, pengajaran atau doktrin yang murni dan benar dari firman Allah yang terus-menerus kita terima dan pahami dengan semakin lebih baik, Bapak Ibu, dipersonifikasikan karena subjek yang bertindak, ya, mengarahkan sebagai pembimbing atau guidance kita, ya, dalam membentuk perilaku hidup kita sebagai respon yang paling tepat terhadap panggilan Allah untuk kita jalani, ya. Ini menjadi pelajaran yang sangat penting. Pengajaran atau doktrin yang murni dan benar dari firman Allah yang terus-menerus kita terima dan kita pahami dengan semakin lebih baik. Nah, ini adalah inti dari kita hidup di zaman kasih karunia setelah kita percaya tentunya. Itu bagian dari bagaimana kita mencapai pengetahuan akan kebenaran. Nah, kemudian yaitu dengan tujuan yang jelas supaya apa tadi di ayat 12? Supaya apa? Supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang. Gitu. Jadi yang mendidik kita, rujukan dari ia mendidik kita ini maksudnya adalah kasih karunia. Iya. Kasih karunia Allah. Tidak melulu tentang kalau ada kata-kata seperti ini merujuk kepada tokoh, ya Bapak Ibu. Jadi kadang ini masih menjadi satu perikop yang harus jelas kita pahami. Kadang kalau misalnya kita lihat di dalam bahasa Indonesia, ada beberapa kata-kata yang mungkin dengan pengetahuan yang kita miliki pasti akan sama sebenarnya merujuk kepada orang gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat di kamus King James Version, kalau lewat bahasa Inggrisnya itu tidak ada kata ianya tuh, objeknya tuh tidak ada. Kalau mau ingin dibahasa Inggriskan atau diberikan kata-katanya itu tidak ada. Jadi dia langsung teaching us that. Nah, teaching us that apa yang mendidik kita tuh apa? Balik lagi ke ayat 11, for the grace of God, kasih karunia Allah, itu yang mendidik kita. Jadi
kita harus lebih aware lagi tentang apa atau penjelasan bagaimana cara kita memahami firman Tuhan. Nah, ini yang banyak sekali miss dari pemberita-pemberita di luar sana kalau kita tidak bisa melihat jauh lebih dalam lewat versi-versi yang memang merujuk lebih dekat gitu, lebih dekat kepada aslinya begitu. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, jadi ketika Allah ingin melihat perubahan-perubahan terjadi dalam kehidupan kita sebagai umatnya yang kudus, itu bukan hadir karena pengalaman melalui sebuah mimpi. Sebuah mimpi atau ya penglihatan-penglihatan. Ada yang pernah sih dapat penglihatan-penglihatan? Enggak ada. Cepat sekali Bapak ini menjawab ya. Semangat atau memang kenyataan Bapak? Kenyataan tidak ada ya. Tapi bermimpi pernah? Enggak juga. Oh, nggak pernah bermimpi. Mungkin karena kecapean Bapak itu. Jadi langsung hilang gitu, begitu kena kasur, rebahan selesai gitu ya. Besok pagi kerja lagi gitu. Jadi gak ada mimpi, gak sempat bermimpi jadi jatuhnya. Begitu ya. Nah, sekali lagi, balik lagi. Jadi ketika Allah ingin melihat perubahan-perubahan terjadi dalam kehidupan kita sebagai umatnya yang kudus, itu bukan hadir dari pengalaman-pengalaman melalui bukan hadir karena pengalaman melalui sebuah mimpi atau penglihatan, begitu, atau usaha, atau perbuatan, imajinasi manusia, ataupun pengetahuan dunia. Ya, pengetahuan dunia apapun itu semua yang memikat kecenderungan hati manusia, bahkan yang bisa kita lihat zaman sekarang ini. Bukan seperti itu perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai umatnya yang kudus. Itu bukan hadir karena itu. Tetapi yang jelas Bapak Ibu, ya, yang jelas Allah menghendaki agar kita menghargai kasih karunia. Allah ingin kita sebagai anak-anak Tuhan menghargai kasih karunia. Dengan bagaimana caranya menghargai kasih karunia Allah? Ada yang tahu? Bagaimana sih cara kita menghargai kasih karunia Allah yang sudah mendidik Bapak Ibu semua? Yang akhirnya kita banyak sudah mengetahui pengetahuan akan kebenaran. Bagaimana cara menghargainya? Merespon, mempraktekkan, menginjil, memberitakan. Ya, itu salah satunya. Ya, dengan semakin bertekun menerima seluruh pengetahuan akan kebenaran. Pengetahuan kebenaran itu banyak sekali, dalam sekali, luas sekali, panjang sekali, ya. Berita kebenaran itu sangat-sangat luar biasa, Bapak Ibu. Semakin bertekun menerima seluruh pengetahuan akan kebenaran yang nyata dalam Kristus Yesus. Melalui apa? Melalui firman rahasianya yang dibagi dengan tepat. Rightly dividing the word of truth. Itu tadi yang baru saja kita bahas. Kalau ingin kita mengetahui seperti apa sih sekarang Allah bekerja di dalam kehidupan kita, bahkan Injil keselamatan yang seharusnya sekarang di zaman sekarang itu seperti apa, ya kita harus tahu dulu bentuknya seperti apa, ditujukan kepada siapa, begitu ya, waktunya bagaimana, rentang waktu itu berlaku, begitu. Bukan berarti apa yang Yesus sampaikan ketika Yesus masih di bumi adalah sebuah kesalahan, bukan. Yesus tidak pernah salah dan firman Tuhan tidak pernah mengatakan hal yang salah. Tapi ada beberapa hal yang harus kita ketahui, kita berhikmat. Karena Yesus itu punya program. Programnya ini manusia harus tahu, anak-anaknya harus tahu, gitu. Anak-anaknya harus tahu program dari penciptanya sendiri kepada kita. Karena apa? Karena itu dari situ kita bisa mendapatkan berkat. Amin ya Bapak Ibu. Ya. Semakin kita tertanam dalam kebiasaan bertekun dalam pengenalan akan firman-firman rahasia Injil Kristus, maka fungsi kita sebagai anggota tubuh Kristus akan semakin melekat kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara. Boleh kita buka Galatia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10. Ini masih dalam kitab apa namanya? Kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus sendiri. Saya akan membacakan. Karena itu Galatia pasalnya yang ke-6. Ya, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada
semua orang. Kepada semua orang, Bapak Ibu. Tetapi, nah ada eksekusi sedikit di sini. Tapi terutama, Kepada kawan-kawan kita seiman. tapi kepada kawan-kawan kita Seiman. seiman. Mostly-nya itu dilakukan kepada kawan-kawan kita seiman. Begitu ya. Nah itu sangat penting untuk kita ketahui. Karena Allah sendiri mengatakan bahwa kita harus berbuat baik. Firman Allah sendiri mengatakan bahwa kita harus berbuat baik kepada semua orang. Oh iya, memang harus. Tetapi ada yang lebih daripada itu untuk kita lakukan kepada mereka. Terutama kepada kawan-kawan seiman. Kawan-kawan seiman itu yang seperti apa, Bapak Ibu? Kudus. Kenapa? Orang Ya. kudus. Betul. Jadi kalau tetangga itu kawan-kawan seiman itu kan? Belum tentu. Belum tentu ya. Ya. Orang kudus dia. Kan ada kudusnya dia. Ya. Kalau keluarga terdekat Belum tentu juga. belum tentu ya. Tapi tetap berbuat baik. Iya. Harus tetap berbuat baik. Kalau mau lebih baik lagi, beritakan Injil itu jauh lebih baik. Gitu. Jadi firmannya jadi lebih nyantol karena keluarga iya, saudara seiman iya, begitu kan. Nah itu menjadi suatu sukacita yang besar tentunya bagi kita. Amin ya, Bapak Ibu. Yes, itu dia. Tanpa hal itu Bapak Ibu, mustahil pelayanan kita bisa bertahan. Mustahil, sangat mustahil pelayanan bisa bertahan kalau menghadapi beratnya tantangan kehidupan di dunia ini, di dunia yang jahat ini. Gitu. Tanpa itu sangat-sangat mustahil pelayanan kita bisa bertahan. Karena panggilan melayani Allah itu di tengah kehidupan dengan arus godaan yang sangat keras saat ini adalah, ya Bapak Ibu, tidak akan bisa lepas dari pertolongan kasih karunia. Begitu. Panggilan melayani Allah itu ya di tengah kehidupan yang luar biasa ini, ya, arus yang godaan yang banyak sekali godaannya di luar sana, tidak akan pernah lepas dari pertolongan kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang mencukupkan. Ya, Bapak Ibu. Mencukupkan kita atas berbagai hal kekurangan yang kita hadapi nyata setiap hari. Setiap harinya pasti bisa terjadi begitu. Nah, kasih karunia itulah yang mencukupkan kita. Bahkan berlimpah bagi kita. Kasih karunia. Artinya dengan kesanggupan kita sendiri, apapun yang kita lakukan, apakah itu bisa mengangkat potensi kita, Bapak Ibu? Kalau kita melakukannya dengan kesanggupan sendiri, bisa atau tidak? Tidak. Kesanggupan diri sendiri, kesanggupan pribadi masing-masing manusia, ya, apapun yang mau kita andalkan tidak akan bisa mengangkat potensi Bapak Ibu berbuat baik seperti yang Allah inginkan bagi kehidupan kita dan orang lain, ya. Bila tanpa kita hanya sekilas-kilas saja, ya Bapak Ibu mengingini firman Tuhan, gitu. Jadi kalau hanya lewat sekilas, itu menjadi kurang bertumbuh. Lihat dari fakta-fakta orang yang di awal bersemangat bahkan menggebu-gebu, ya Bapak Ibu, ingin mendengar firman Tuhan, tapi tidak lama setelah itu mencari dalih dan menjauh dari kasih karunia Allah. Begitu. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak ahli-ahli warisnya Tuhan, tentunya tidak ingin seperti itu. Mustahil orang-orang percaya tipe seperti itu bisa bertahan, Bapak Ibu, dipakai untuk rajin berbuat baik dalam pelayanan persekutuan gereja yang benar. Kenapa? Karena kalau ingin setia dalam perkara kecil, kita juga harus mencoba bagaimana kita melatih tubuh kita, badan kita ini. Badan kita ini lama-lama kalau tidak dilatih akan rapuh, Bapak Ibu. Apalagi bagaimana cara kita melatihnya di dalam kerohanian. Begitu. Latihan badannya terbatas gunanya, tetapi
Beda ayatnya ya. Itu juga ya. Ah ya, baiklah. Puji Tuhan lah kalau gitu ya Ibu ya. Begitu. Dan ini menjadi dasar pokok untuk kita. Kemudian kita kembali lagi di ayat 13 dan 15 paradigma untuk kita bisa melihat pola pikir yang terjadi di zaman kasih karunia ini. Di ayat 13 dan 15 ya. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. 15. Nah, ini yang luar biasa. Sehingga beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kebenaran. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Kalau sudah mengenai firman Tuhan, Bapak Ibu, tidak ada yang rendah, karena Allah yang akan meninggikan. Amin ya. Yes, betul sekali. Paradigma atau pola dasar berpikir yang ketiga di sini diajarkan firman Tuhan kepada kita saat ini bahwa fungsi kasih karunia Allah itu begitu lengkap dan sempurna. Sangat lengkap, sempurna, mengisi kehidupan kita, Bapak Ibu, ya, mengisi kehidupan kita. Telah dipersiapkan mulai dari sejak kita percaya. Wow, biasa. Sudah dipersiapkan sejak kita percaya dan diselamatkan hingga tiba pada penggenapan akhir nanti saat kita berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus dan menerima kemuliaan pada hari pengangkatan yang kedua. Oh, Racer ya. Racer dong tentunya di awal-awal. Ibu langsung ngomong apa Bapak ini tadi barusan? Agak langsung siapa ya? Pengangkatan di awal penggenapan kita. Pengharapan kita adalah pengangkatan yang di awal-awal. Itu penting harus kita ketahui. Sehingga kita dapat menyangkal godaan segala kefasikan yang menekan, agar hidup kita terus berbuah bagi kemuliaan Allah. Gitu. Amin ya. Jadi apa kesimpulan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu dari uraian firman kasih karunia Tuhan kita ini? Jadi kasih karunia Tuhan ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini adalah suatu guidance, ya, pembimbing, sebagai pembimbing hidup kita, ya. Bagaimana kita harus menambahkan semangat di dalam hidup kita, di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita, di dalam pribadi kita. Biarkan dan relakanlah motivasi dasar kita dibentuk oleh kesadaran yang dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan daging, bukan kedagingan kita. Melalui apa? Ketekunan. Dan dari ketekunan itu kita memahami, tidak hanya memahami, kita mengenali, ya, memahami, mengenali lebih jauh lagi. Dan tentunya setelah kita kenal, setelah kita memahami, kita bisa menyuarakan atau memberitakan terus-menerus kabar sukacita keselamatan yang semakin nyata. Tentunya yang menarik semua orang yang percaya pada saat ini. Pertanyaannya untuk kita, apakah Bapak Ibu siap untuk menerima panggilan tugas kita bersama ini? Siap? Sedikit suaranya. Siap? Siap. Amin ya? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan pada pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan, firman kasih karunia Allah yang terus menguatkan kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah percaya, yang sudah menerima Injil keselamatan, yang sudah menjadi ahli-ahli waris Tuhan. Terima kasih karena kami percaya Tuhan bahwa kasih karunia Tuhan lah yang mencukupkan kami dan terus mengingatkan kami, terus membantu kami, terus memberikan kami kekuatan Tuhan untuk menjalani kehidupan kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami ingin terus Tuhan untuk tetap setia, terus diperbaharui Tuhan, karena kami percaya apapun yang kami lakukan, jika kami memberikan hati kami untuk dipimpin oleh Roh Kudus,
Tuhan, kami akan bisa bertahan dari segala macam godaan yang ada di dunia pada saat ini. Terima kasih untuk jemaat-Mu Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Karena kami percaya Tuhan, apapun yang kami dengarkan pada saat ini akan menjadi rema di dalam kehidupan dan menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Shalom.